Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. lagi dengan saya Arya dan Dewi di acara Osbar Podcast, obrolan santai bareng Arya. Oke, ini episode ke-8 season 1 di Osbar Podcast yang tayang di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan especially di YouTube channel Osbar Podcast. Yap, Oke, sebelumnya benar. saya mau tanya nih ke kamu, Tanya apa tuh? apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Heeh. Oke, Dari pagi sampai petang sampai malam juga masih tetap semangat ya? masih semangat dong. Oke. Tentu saja karena kita adalah PIC, Partner in Cinta. Asik. Oke, ya Aku lagi lumayan ya. digombal apa gimana nih? Eee, itu cuman, ini aja sih coba untuk Apa? bikin semacam kayak seru-seruan gitu aja sih. Oh, jadi cintamu ke aku cuman seru-seruan. Awalnya itu sebenarnya enggak, tapi pada akhirnya enggak juga sih. Oh, oke. Jadi tulus maksudnya, tulus gitu kan. Penyanyi ya? Iya. Oh bukan dong. Oh, Tapi bukan. benar sih, Tulus itu penyanyi. Tapi cintaku itu bukan karena lagu atau karena lirik ya, Tapi karena tapi karena hati yang apa adanya. asik. Iya, Makasih loh ya. oke sama-sama. Oke, lama-lama aku terbang nih. Udah Aduh. next, kita lagi pengen bahas apa ya? Oke, untuk hari ini kita coba membahas untuk episode 8 ini kita akan membahas masa-masa sekolah. Oh, Gimana? Kayaknya menarik kali ya, masa-masa ya nggak sekolah. sih? Oh, jadi nostalgiaan ya? Nostalgia, mungkin bagi Osbarholic yang entah itu generasi boomer atau generasi 90-an kali ya, itu pasti punya masa-masa, sekolah yang menarik ya. Dan kita akan mencoba untuk menceritakan, apa namanya, cerita masa Kisah-kisah di sekolah. masa-masa sekolah. Mhm mhm. Sebenarnya bukan kisah ya, kisah terlalu panjang ya, kita akan cenderung untuk menceritakan, momen-momen aja gitu ya, hal-hal yang Mmm, kira-kira kita masih ingat gitu mhm mhm. tentang, masa sekolah kita dulu. Jadi itu random aja, mau SD, SMP, apa dari TK ya Yang kan, penting namanya masa sekolah ya? masa sekolah yang Mmm. momen-momen menarik apa. Zaman PAUD nggak apa-apa nih? Zaman PAUD boleh, tapi Tapi kebetulan aku nggak PAUD tuh, oh gimana iya tuh? sama, Oh iya, idih kita kompakan ya berarti ya. samaan. Oke mantap. Jangan-jangan Au 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 au. Ya dong, udah jelas ya kan. iya iya yang Segala iya, heeh. sesuatu itu kita memulainya dengan, eee, edukasi. Artinya maksudnya kita lahir gitu kan, kita sekolah gitu kan, berarti kan dari pendidikan dulu. Nah, Mhm. tapi untuk, termasuk juga untuk kita, apa namanya, berpasangan gitu ya, menikah itu pasti juga ada edukasinya dulu, ya. Iya, Pak. Ngomong apa ini, ke mana-mana jadinya nggak jelas. Oke, by the way, kita akan coba, ceritain tentang dari kamu kali kayaknya ya? Kayaknya seruan kamu deh. Kamu dulu gimana? Hal yang paling pengen kamu ceritain ke temen-temen, yang paling menarik menurut kamu apa? Yang paling menarik itu sebenarnya kadang aku ngerasa itu hidupku itu nggak menarik. Kata siapa? Ih, kamu tuh sangat menarik tau. Aduh amin, masya Allah, terima Heeh, kasih banyak apalagi nih. buat aku. Aduh, ini jangan Ih, bikin baper Rosbarholic ya. lo kan buat aku. Oh iya bener sih. Iya. Oke, Mhm. jadi kalian segera menikah. Iya, amin didoakan Amin, kita sayang, doain ya heeh. kan. Kita doain semoga teman-teman yang masih Sendiri, sendiri gitu ya untuk cepat-cepat memperoleh disegerakanlah. pasangan yang cocok ya. Begitu Amin. ya. Oke. Jadi pertanyaan tadi, apa namanya tadi, momen yang menarik gitu ya, saat di sekolah, masa-masa sekolah. Iya, silakan. Sebenarnya bukan kayak lagunya Chrisye ya, sorry OB Mesa ya, eee, almarhum OB Mesa, kisah klasik apa, kisah kasih Kisah di kasih di sekolah. Oh sekolah. enggak ya sebenarnya nggak mau bahas soal itu kan, jadi nggak enak nih, ya kan. Oh, emangnya kamu dulu,
Dulu Ada yang nggak itu kamu ceritain ke aku? Jangan-jangan masa-masa sekolahmu? udah semua Oh, sih. udah semua. Apalagi kisah kasih ya. Kisah kasih Heeh. gitu Nggak kan. penting lah itu ya. Penting nggak sih buat kamu? Dulu mungkin ya. Oh, dulu. Nggak apa-apa, yang penting bukan Iya, sekarang. ya, kita kan melihatnya ke depan. Yang dulu itu buat memori aja, buat cerita, buat Heeh. pelajaran gitu. Kata orang bijak begini, kita menghadapi masa depan, kita melihat masa depan itu dari sekarang, dari hari ini. Kan hari ini adalah hari ini menentukan masa depan, tapi masa lalu itu menentukan siapa diri kita. Kebetulan masa laluku baik-baik saja. Super Terima kasih, terima Bapak. kasih, terima kasih. Thank you, thank you, thank you. Ya semoga nanti ke depan juga di jalan yang benar ya, yang baik gitu ya. Amin. Semoga selalu begitu. Iya, thank you, thank you. Oke. Hmm. Oke, kembali masa sekolah ya, yang menarik itu apa ya? Sebenarnya karena saya lagi, aku kan apa namanya, sekolah itu kan nomaden ya, Oh, berpindah-pindah. berpindah-pindah. Oke. Itu dulu Dari mana eee, ke mana? sebenarnya nggak berpindah-pindahnya itu banyak kota ya, cuman berapa sih, 2 kota doang sih sebenarnya. Cukup Heeh, lumayan lah. iya cukup padat. Kamu juga kan pernah tuh aku ajak kan ke SD-ku dulu. Oh, iya iya yang di Bandung ya. Iya, jadi Kamu nostalgiaan, aku temenin nostalgia. gitu. Iya, thank you Oke. banget loh udah mau nemenin gitu. Sama-sama sayang. Oke. Gimana? Ya jadi Jadi dari zaman SD itu kamu ada es cerita yang paling menarik apa? ya pasti karena cowok ya. Jadi di SD dulu di Bandung, eee, apa namanya, yang paling berkesan itu saat mungkin juga Osbarolik semua pernah ngerasain ya. Ya kita coba akan membawa kalian untuk bernostalgia. Hmm. Jadi, kalian nanti bisa ikut join gitu ya untuk biar, apa namanya, video ini lebih lebih menarik ya. Artinya kalian bisa komentar di kolom komentar itu, cerita kalian apa saat masa-masa sekolah gitu ya. Biar nostalgia bareng. Oke, ini jangan pakai lama, ini dari tadi ngomong terus Iya, ya, aduh ayo aduh dong, aduh. udah nggak sabar. Oke, gung sabar ya, oke. Oke, bye. Ih, apaan sih ini? Dah, ya Oke, kok udah. main dada aja sih, wah. Ayo Oke oke cepetan. oke, Ini siap siap siap, sorry sorry sorry. tipe-tipe anak yang jajan di kantin makan bakwan 5 ngakunya 2 nih. Jangan-jangan. Soalnya banyak zaman itu Iya gitu sih, kan. bener bener. Soalnya ibunya tuh nggak pada liatin. Jadi bakwannya mambrak gitu di depan. Heeh. Tapi anak-anak tuh tinggal ngambil, makan, nyemilin gitu. Nanti udahannya baru tinggal bilang, "Tadi makan berapa?" gitu. Padahal soalnya ada juga temenku atau Parah banget. ada cerita siapa gitu Iya kan. iya, berarti dari kamu aja udah? Enggak. Udah jangan dipotong. Iya gitu. Oh gitu Jadi ya, oke. jadi bukan istilah ini. Ada cerita yang kayak lo makan bakwan 5 tapi ngakunya cuma 2. Itu bukan istilah, itu Itu kejadian kenyataan, ya dan betul nyata. betul, memang benar itu dari based on true story ya. Semoga Nah. nanti, ada PH yang memfilmkan gitu ya cerita beli bakwan 5 bayar 4 Oh, gitu ya. bayar 4 masih Oh bagus, iya Pak. bayar. Masih Oke, ya bagus. bener dong beli beli 5 bayarnya 4 bakwan. 5 bakwan. Mhm. 5 bakwan gorengan lah ya, 5 gorengan gitu dibayarnya 4. Makannya? Makan apa nih? Makannya 5 apa 4? Makannya 5, kan dibeli. Iya, tapi Dibayarnya bayarnya 4. 4. Heeh, paham nggak? Satunya siapa yang bayar? Ya kan tadi, dia ngakunya bayar 5, bayar 5 apa, iya bayar 5 tapi dia ngasihnya duitnya buat 4 gorengan ini kan aku banget. Kacau. Loh, kok aku banget sih? Nggak bener juga belum pernah yang kayak gituan. Meninggal lah ya. Ya jadi intinya, saat itu main ini ya, jadi dulu kan di SD itu dekat puskesmas. Mhm. Puskesmas itu ada biasanya, kayak apa sih, mamang-mamang gitu kan di Sunda Heeh gitu heeh. ya. Itu gelar lapak di situ dan dia, eee
gelar lapak game bot. Tahu. Oh, Aku tahu juga. kamu? Aku juga main itu soalnya. Oh Kita kan iya. satu angkatan, Oh iya tahu. benar juga Anak sih. 90-an Tapi itu nih. kan biasanya cowok kan? Tapi aku juga main, Oh, gak main juga. mesti. Oke. Oke dah. Seru tuh, seru. Yang Iya. mainnya kayak 30 menit ya. Enggak. Berapa ya? 15 atau 30 menit per sekian lah. Iya, iya kayaknya segitu juga lupa juga ya. Jadi dibatasin durasinya dan kita bayar sesuai yang Kemampuan. durasi itu sendiri. Iya kayaknya durasinya sih dihitung dari durasinya kan ya. Heeh. Nah, 15 atau 30 menit ya sekitar per itu. Bukan based segitu. on dia itu menang apa enggak gitu ya dalam satu Bukan. level atau game itu. Bukan. Ya jadi per game durasinya berapa itu yang dibayar kan ya? Dan biasanya tahu itu gabungan. Ya kalau nggak tukang ager, kalau nggak tukang gulali. Iya Ya benar bener juga ya. sih. Iya benar. Jadi abangnya nyambi tukang gamebot sama gulali atau ager. Iya. Tapi saat itu sih tukang gamebot doang sih. Oh, dia Iya. nggak gabung. Nggak gabung. Jualnya Karena nggak. nanti dia akan dibully tukang yang lain kan, mengambil rezeki orang kan lagi nggak. Jangan kayak gitu, nggak boleh gitu sekarang. Kalau langgananku dulu juga nggak boleh. Kalau langgananku dulu soalnya dia double job, tukang ini dan jualan itu gitu. Multi talent berarti ya. Multi talent. Iya Oke, sih, terus yang mau aku tanya nih, game apa yang paling favorit? Itu game nyusun itu sih apa namanya? Yang nyusun balok. Itu juga Tetris, ini. apa namanya? Apa sih namanya? Apa sih? Duh, Tetris. Teman ada yang tahu nggak? Osbarolik coba bantu dong. Ini apa sih namanya yang kalian mungkin pernah tuh main game yang nyusun balok-balok itu namanya apa sih ya, kita lupa deh. Udah lo lupa tuh. Pokoknya nyusun balok ya. Nanti teman-teman mungkin Osbarolik akan bantu kita untuk jelasin, mungkin mereka punya pengalaman main itu. Terus sama ini sih apa namanya? Yang dia mungkin kayak apa sih, kayak pesawat gitu ya. Iya pesawat sih, pesawat terus dia nembak-nembakin kayak musuh gitu sih. Iya. Ya kan gitu ya? Tahu. Aku juga sih. main itu sih. Itu yang paling ingat itu pas istirahat. Kayaknya kalau nggak salah itu bayarnya itu pokoknya dulu nggak dikasih uang saku sampai banyak ya. Itu paling 1.000 kayaknya deh kalau nggak salah. Tahun segitu tahun 98. Ya, sekitar segituan lah. 98, 99 itu kan. Nah itu sih main game bot gitu. Kayaknya permainannya itu per 15 menit 500 rupiah. 500 ya? Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah segituan. Iya sih, nggak lupa juga. Tapi sih. seru ya. Seru, itu seru, bener, itu seru. Pokoknya kalau break itu pasti kalau di situ kan juga ada kebetulan mamang-mamang yang jualan es gitu. Dia itu pakai topi kayak koboi gitu. Jadi dia punya keunikan ciri khas gitu. Jualan es teh. Jadi pas kita itu tahu kan yang gerbang, kan ada puskesmas tuh. Sebelah kanan kalau kita dari depan. Iya. Itu sebelah kirinya itu pas deket gerbang itu tukang es di situ. Mamang-mamang itu biasa beli di situ tuh. Habis main game bot, minum es. Atau kalau enggak minum es sambil main game bot. Di tangannya sambil dipegang gitu. Ngejepit plastik es ya. Ya, gitu dan ingusnya kemana-mana. Bau keringat, bau matahari. Iyalah anak kecil gitu kan. Tapi seru sih. Seru. Itu dulu yang paling aku singkat cerita ya, intinya kan aku kurang lebih 3 tahun di Bandung ya, untuk SD di Bandung gitu. Itu yang momen yang aku jadi ngerasa aduh nyesel banget belum kesampean udah harus move out gitu ya, pindah. Itu pas mau ada acara pramuka siaga, kan SD siaga ya. Itu mau kemah di daerah mana lupa. Pokoknya kemah masih daerah Bandung lah gitu kan. Nah itu anak-anak SD. Nah itu aku juga udah join tuh, udah di aula, sempat di aula terus ada kepala sekolah jelasin gitu, aku sempat udah mau ikut gitu kan. Ya malah orang tua harus pindah gitu kan. Jadi ya otomatis yang ikut ya pindah ke ke daerah lain gitu.
Padahal udah tinggal ngikut aja. Emangnya Tinggal nggak bisa ngikut. pindahnya ditunda beberapa hari sampai kamu selesai ikut? Pengennya sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi kayak ini momen apa ya? Menurut aku ya, karena bukan paling paling atasnya atau klimaksnya gitu ya. Tapi dari maksudnya dari keseruan anak-anak gitu ya. Tapi awal mengenal dunia luar gitu lewat pramuka siaga itu, malah harus pindah, ya udah. Dan pengennya sih ditunda tapi memang ya ada certain reason sih ya. Jadi memang di mana kami gitu ya harus pindah gitu. Disayangkan ya, tapi Iya nggak makanya itu. apa-apa. Iya. Jadi pindah ke Cilacap. Balik Ya. kampung berarti. Nah, ya, balik kampung ya. Cilacap mungkin yang belum tahu Cilacap itu Jawa Tengah, bukan Jawa Barat ya. Tapi itu perbatasan ya? Perbatas. Iya, Perbatasan nggak jatuhnya? perbatasan. Jadi dia itu Jawa Tengah yang paling barat. Yang aku tahu ya, Jawa Tengah paling barat. Jadi ketika baratnya Cilacap itu udah Kabupaten Jawa Barat. Pangandaran apa Ciamis gitu, Jawa Barat. Ya, gitu sih. Ya Cilacap itu paling barat kabupaten Baratnya di Jawa Jawa Tengah. Iya. Oke. Ya pindah intinya singkatnya pindah ke di sana tuh, di SD yang baru. Jadi harus bersosialisasi lagi, beradaptasi lagi, dan yang paling sedih ya, itu ninggalin teman-teman. Karena kebetulan aku juga di SD di Bandung itu kan jadi kelas leader, ketua kelas, gitu kan. Kelihatan ya bakatnya. Bakat nge-leader. Bakat untuk ngatur-ngatur orang gitu ya. Astaga. Berarti pada zaman itu lagi seru-serunya nonton Petualangan Sherina tuh. Kalau cewek mungkin lagi melo-melonya nontonnya Petualangan Sherina, terus harus pindah juga ninggalin temen-temen. Aduh, ke bawah banget ya. Apa kamu nggak nonton? Nonton nggak? Kayaknya nggak tahu sih. Nggak nonton. Petualangan Sherina nggak nonton? Kayaknya tahu doang sih, tapi kayaknya memang nggak tertarik. Iya, nggak tahu juga apa ya. Mungkin nggak tertarik kali ya saat itu, karena memang mungkin nggak tahu banget sih soal itu. Paham gak sih maksudnya? Iya pokoknya kamu nggak tertarik. Iya. Padahal sih banyak CD-CD yang bisa dibeli dan ditonton kalau memang suka gitu. Tapi sekarang bisa ditonton kalau mau nonton bareng nggak? Petualangan Sherina. Oh iya, bisa jadi sih. Jadi bisa boleh biar tahu, oh ini ya. Berarti Iya. inspiring berarti ya. Maksudnya mungkin itu ngambil dari kisahku kali. Soalnya gini, Soalnya di Bandung juga, jangan-jangan iya. Bisa jadi Wah, sih. adaptasi. Ada sesuatu yang memang terinspirasi gitu kan. Iya Pak, iya. Bisa jadi, iya, karena Pak. kemungkinan kan nggak tahu kan. Iya. Soalnya ini kayak ini banget sih. Kayak aku sama dulu gitu ya bikin lagu kayak gitu juga pernah tuh ada kemiripan tuh. Apa tuh? Bang Ahmad Dhani ya, sebutnya Bang Ahmad Dhani ya, nggak apa-apa ya. Asik abang. Dari Dewa 19. Iya. Itu bukan pas bikin buat yang Dewa 19 tapi apa sih? Yang malam ini ku sendiri. buat laki-laki. Bukan ya? Laki-laki. Kan ada tuh band anak-anaknya dia kan namanya laki-laki. Bukan itu. Bukannya. Bukan. Salah. Bukan. Jadi ini kayak gini nih. Malam ini ku sendiri. Gitulah kurang lebih. Kok keren. Jadi kok itu berhenti? kayaknya Kok berhenti? The Rock. Itu nanti ada sesi yang lain gitu. Oke. Jadi maksudnya liriknya itu hampir ada kesamaan gitu dari pas laguku yang malam ini ku sendiri. Ada kayak gitu kan, liriknya sama tuh di depan. Ada yang beat depan itu sama. Jadi maksudnya gimana? Iya maksudku aku sampai ke situ ya. Jadi intinya mungkin ada kesamaan gitu. Maksudnya dalam setiap kehidupan orang itu kadang bisa ada suatu kebetulan gitu kan. Yang sebenarnya bukan suatu kebetulan.
Kadang kayak, kok mirip ya gitu ya, kayak duluan siapa nih, kan dulu pernah ngerasa ngeklaim tuh, kan lagi bagus-bagusnya tuh dulu main band gitu ya. Jadi Oh, main wah band pengen juga. ngeklaim tuh, iya pengen, wah ini kayaknya bikin gimmick bagus nih, gitu kan. Tapi kan saat itu belum punya sosmed, kayaknya belum ada sosmed Dan sih. belum seru juga gimmick-gimmickan. Iya gitu. Tadinya niatnya wah pengen ngomong gitu kan, wah ini Bang Ahmad ini nih ngambil lagu saya gitu kan, pernah ada yang kasus-kasus kayak gitu ya. Kan jadi terangkat tuh nanti. Iya dulu. Pansos. Ya gitulah semacam itu sih. Ya. Jadi back to momen tadi di sekolah gitu ya, di SD harus pindah itu ya, yang sedih ninggalin teman-teman gitu. Ninggalin ya teman-teman Ya berarti spesial. itu Iya. teman spesial. Iya, teman-temanku kan semua spesial semua gitu kan. Widih, Iya dong, gitu kan. banyak teman spesialnya ya. Heeh, gitu. Karena memang aku treat temen saat itu as a family. Jadi kita main gitu ya, ketemu main ya sampai ke rumah, terus sampai tahu siapa orang tuanya, gitu kan. Dan nanti buat apa? Ngata-ngatain. Oh, zaman dulu iya tuh ngatain nama orang Itu tua. Oh, itu nggak bagus, nggak iya, bagus. kadang gitu gimana ya logika anak kecil gitu ya, ngapain sih sebenarnya sih mereka gitu ya, cari tahu nama orang tuanya gitu, mungkin lihat di rapot apa-apa kalau kebetulan apa di buku kelas gitu kali ya. Biasa ya Tim dengan hore. tim hore. Iya, itu logika anak-anak lucu juga sih. Ngobrol, apa namanya ngobrol lagi. Fokus, Pak. Iya, sorry, tadi belum minum ini sih. Bodrek. Oh, Oke, boleh. Biar nanti siapa tahu masuk ya kan. Oke. A A Ya itulah. Tit. Gitu Heeh. kan. Oke. Ya jadi gitu sih. Apa tadi? Oh ya, lucu juga sih logi anak-anak gitu ya. Maksudnya mau apa namanya nyari-nyari nama orang tuanya buat. Kalau di tempatku mungkin teman-teman ada yang istilahnya sama gitu karena di Jawa Tengah gitu ya. Saya di Cilacap. Apa namanya? Wadanan. Oh, nggak paham tuh. Ah, Apa tuh? wadani. Madani. Apa Jadi wadan-wadanan? Madani? wadan itu kayak eh, apa sih? Ceng-cengan Oh. gitu. Kadang nama orang tua juga gitu kan. Gitu. Ya, oke, apalagi nih? Kamu kali gimana, ada yang story yang Aku menarik nggak? Ini baru SD ya. Masih panjang nanti ini durasinya panjang banget. panjang banget kayak apa? Kayak apa? Kayak gala. Apa tuh? Oh iya. Ya Krik, boleh. Ya, krik, bisa sih. krik. Bisa. Boleh. Nggak salah kok. Aku apa ya? Iya. Oh, paling gini sih. Jadi dulu tuh waktu SD aku itu ya bisa ya ketua kelas juga. Jadi dulu SD aku ketua kelas dan Kok bisa samaan gini sih? ya kan jodoh. Waduh. Jodohku yang gitu. Gimana tadi? Enggak. Iya, udah mau dibikinin echo biar bagus kayak penyanyi. Enggak. Oke. Jadi waktu SD itu aku apa tadi aku bilang? Oh, ketua kelas. Kelas. Nah aku ini emang tipenya Ya. agak bukan songong sih ya, cuman agak kayak ngatur. Oh iya. Jadi teman-temanku itu semuanya harus ikut aturan. Jadi Aturannya siapa nih? Aduh, kalau kepala siapa tuh? Kelihatan. Oke, gimana oh lanjut? iya, Iya tadi. Oke. jadi itu. Nah waktu itu pada zaman itu kan lagi serunya amigos-amigosan. Iya. Nah jadi semua teman-teman satu gengku, aku tuh punya geng. Jadi teman satu gengku itu aku jadwalin tuh dari Senin sampai Sabtu harus pakai bandana warna apa dan kita harus kompak. Siap gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satu dari kami ada yang nggak pakai bandana dengan warna yang sama, pokoknya kita harus ke tukang abang-abang
abang-abang tukang apa kita bilangnya dulu tukang kelinting kalau bahasa kami di sini Jakarta. Jadi harus datangin ke abang-abang tukang kelinting itu buat beli bandana dengan warna yang sama. Misal hari Senin warnanya putih. Putih. Nah kalau yang salah satu ada yang warnanya pakai yang biru, nggak bisa, harus beli warna putih. Jadi Harus biar warna kita putih. sama. Dan itu Maksa juga ya. itu konyol sih ya. Namanya juga amigos-amigosan. Dan dulu kan pada punya bukan enggak sih. Dulu itu seru-seruannya punya Kodak. Jadi Kodak yang isi film gitu loh. Iya. Isi filmnya ada yang 20, tahu, ada tapi yang nggak pernah punya sih. sayang banget. Ya kita anak daerah sih soalnya sih ya. Iya, jadi bukan berarti anak daerah nggak punya ya. Kebetulan saya itu. kebetulan kamu. Iya, lagi nggak. Atau mungkin tahu kamu nggak punya kurang saat narsis. Beda. narcissism. Soalnya kan aku cewek-cewek ya. Iya. Ya beda dah pasti. Ya Iya. jadi punya Kodak, foto-foto segala macem. Pokoknya seru-seruan bareng gitu. Dan Iya. Hello, are you still there? Iya, jadi gitu. Nah, terus apa ya? Jadi tuh ikut nari-nari. Kan amigos pada nari-nari tuh. Nari-nari, latihan nari, dan lucunya lagi aku kan cewek-cewek nih segeng. Aku tuh main bola. Hobi sekali main bola. Oke. Jadi setiap pulang sekolah kita itu pasti main bola ke salah satu lapangan di dekat ya antara dekat rumah dan dekat sekolah sih. Jadi tuh temen-temen harus ngikut. Ayo yuk kita main bola hari ini ya gitu. Jadi kita main bola dan mama para temanku ini yang dekat-dekat rumah pasti nyamperin ke rumahku. Mama Dewi udah pulang belum? Nah terus wah nanti bakalan nih aku yang pas pulang aku yang diomelin sama mama. Kamu ini ya kalau main tuh jangan ngajak-ngajak anak orang. Semua mamanya nyamperin ke sini nanyain katanya sama Dewi gitu. Oh, jadi gara-gara main amigos jadi dicariin orang tua. Enggak, aku main bola. Oh, main bola. Jadi gengku tuh main bola juga, cewek-cewek. Dan kamu itu provokatornya, berarti mereka suruh main bola gitu. Dan mereka seneng gitu. Dan akhirnya tuh sekolah-sekolah yang lain tuh ikutan suka main bola juga cewek-ceweknya. Dan akhirnya kita tanding nih. Jadi ada jadwal tanding. Kayak mereka nggak seneng gitu ngeliat kita. Besok ya kita tanding gitu cewek-cewek. Oh ya udah, oke. Gak apa-apa, itu bagus. Maksudnya tanding masih di dalam hal yang apa namanya, yang sehat, yang baik, yang positif. Oh iya gitu. Dong, iya. Jadi yang baik terus. Dan ya udah, sekolahku tuh biasa menang sih, karena kita sombong. Bukan, karena kita latihan terus, entah apalah itu namanya latihan main atau apa. Tapi ya gitu. Practice makes perfect. Nah, tapi gitu jadinya aku kayak diomelin mama karena banyak disamperin emak-emak gitu. Jadi buat ini ya wanted ya, dicariin mama ini pasti Dewi nih gitu ya. Iya, jadi aku deh yang kena omel gitu. Tapi memang itu seru sih. Jadi memang ya. Jadi gini, ada juga salah satu temanku yang rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah, tapi kita selalu mampir. Jadi setiap pulang sekolah lewat jalan yang paling terjauh buat muter, biar kita rame-rame, biar lebih lama aja ketemu sama teman-teman. Jadi harusnya kita bisa lewat jalan A yang lebih dekat, tapi kita pilih lewat jalan C biar jauh. Nanti kalau misalkan jauh kan, otomatis kita ketemu sama temen jadi makin lama kan. Soalnya di jalan itu kita bercanda, ngobrol segala macem. Jadilah yang harusnya cuman bisa 5 menit, kita jarak tempuh kita jadi 15 menit. Gitu. Dan selalu mampir di rumah salah satu temen aku dan kita minta dibikinin sama es teh. Apa namanya? Bikin rusuh di situ. Kita aus nih, bilangin dong, bikinin es yang gitu. Jadi temanku ini ada punya kakak kan. Kakaknya mungkin kelihatannya kesel sih ya.
Iyalah. Ini temennya datang melulu mintanya es lagi gitu. Iya kan rusuh tuh. Aduh, tapi kangen sih ya sama momen-momen itu. Iya. Dan lucunya lagi 2 temenku ini, kita kan segeng ber-7 ya. 2 Yap. temenku jadi ber-5 ini kita satu daerah. Maksudnya satu RT rumahnya. Dan yang Gitu. 2-nya ini jauh. Tapi yang 2 ini selalu ngikut kalau pulang tuh sering ikut jalan kaki sampai ke rumah kita. Nah, nanti udah nyampe di rumah kita dia naik angkot. Ya. Buat pulang. Kenapa aja nggak dari sekolah dia naik angkot pulang gitu? Iya, kenapa tuh? Ya karena pengen jalan rame-rame aja. Di jalan Oke. biasa nggak sih anak-anak sekolah tuh di jalan sambil dorong-dorongan, ketawa, bercanda, terus ketemu tukang jajanan, jajan dulu. Nah, Yang kayak gitu sih yang ya, seru. jajanan. Oke, kita bicara jajanan nih. Jajanan apa nih? Dulu. Jajanan dulu paling Jajanan favorit favorit. apa? Aku ini martabak telur yang kecil-kecil tuh. Apa ya? Aduh, berarti kamu nggak tahu ya? Masa nggak tahu? Yang pakai tepung, yang dicampur tepung. Aduh, lupa kayaknya. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Itu paling favorit banget. Aku itu ini sih, kalau aku itu Milidi. Oke terus sih, cuman nggak terlalu. bumbunya kasih Masako. Ma Dan itu dulu rame banget. Itu pas di Bandung dulu ada mamang-mamang yang jualan kayak gitu. Dan Iya. dan orang tua paling nggak suka karena memang punya prinsip, punya apa namanya, keyakinan, bukan prinsip ya, kepercayaan gitu ya, kalau micin ya itu sama sih kayak orang tua pada umumnya. Micin, no micin untuk kamu gitu. Jadi nggak boleh makan micin gitu karena Masako. Gitu karena tahu sih biasa kan dijemput, diantar jemput gitu kan. Ada yang jualan gitu kan dan dia tahu, orang tuaku tahu ya. Aku beli kayak gitu gitu kan. Jajan gituan. Ternyata lihat pakai Masako. Jadi no micin gitu. Jadi gitu sih makanan yang aku ingat gitu ya, yang momen-momen dulu gitu yang ya itu Makaroni Milidi gitu. Milidi gitu sih. Sama es teh. Ini kalau Mamang tahu gitu, Mamang es teh ini masih ingat saya atau tidak nih, Mak? Ya, dulu Pasti ini ya, Bang ya. Pasti nggak inget sih ya. Iya Kok sih udah. Pasti berubah kan, kok tambah kece gitu. Ya nggak ngeh lah. Makasih loh. Buat aku ya. Iya. Buat yang lain yang nggak tahu. Iya, dan biasanya si tukang Milidi ini, Lidi-Lidian ini kan dia tuh ada jual makaroni juga dan ada jual es kue, tahu? Es lilin, es kue, es potong tuh. Es potong, iya. Tapi es potong beda, es potong tuh yang panjang dipotong. Aku taunya es potong tuh. Kalau dia tuh, kalau es kue tuh kayak kotak gitu, yang kayak. Oh, aduh, mainku kurang jauh nih. Iya, tapi dipotong juga sih. Potong juga ya. Oke. Ya mungkin ya teman-teman tahu kali ya maksudku ya. Tapi aku biasanya sebutnya tuh es kue. Es kue. Ice cake. Ya mungkin sebagian orang juga ada yang ice. bilangnya es potong sih ya. Itu juga salah satu favorit sih. Oh, itu ya. Aku yang tadi tuh ya Milidi, terus ada es potong itu, terus es teh manis es ya. teh manis. Sebenarnya masa nostalgia aku es teh manis, tapi bener sih. Jadi yang mungkin ini agak kurang ini ya, apa namanya, kurang steril kali ya. Karena dia ya tangannya ikut masuk gitu. Ikut nyemplung gitu kan. Oh, pas ngambil sendoknya itu ya. Bukan sendok, itu kan pakai mangkok, semacam gelas plastik gitu. Ya, masukin ya, berapa kamu? 1, 2, ya 1. Abis itu pegang Orangnya kayak gitu duit. kurang lebih. Pegang duit. Yang kembalian terus ya. duit tangannya nyemplung lagi. Tapi enak. Yang paling penting tapi enak. Iya sih, karena dulu nggak mikirin kayak gituan, nggak tahu kali. Ya terus apa namanya, itu SD ya. SMP juga. SMP sih kayak pada umumnya sih, kayak anak-anak pada umumnya sih itu PS dulu. Oh, udah naik tingkat nih. Tingkatannya udah bukan gamebot yang. Tapi sorry, pas SD masih main tradisional games tentu aja gitu, kayak misal kayak Kasti. Jadi ini dulu mungkin teman-teman juga
teman-temanku mungkin nggak nonton ya. Halo. Halo, aduh apaan sih ini? Ya kayak gitu. Main karet ya. Jujur main karet juga gitu. Terus Main tadi yang karet. main game kayak semacam jadi bola kasti, Heeh. terus ada yang jaga di belakang di depan gitu kan, orang yang mau ngelempar yang ngelempar ini tumpukan genteng. Heeh, batu Pecahan ya. genteng, Heeh. tumpukan pecahan genteng gitu. 7 batu. 7 apa berapa gitu lupa. Gitu. Pokoknya harus kena lah gitu kan. Kalau kena dia lari gitu kan, harus di ini nih, Nyusun dulu. ya harus di timnya itu harus nyusun lawannya gitu. Kalau enggak harus di ini di apa lempar. Kalau di tempat itu disegok gitu ya. Segok, dilempar sampai kena Mhm, itu kena ya mhm. udah. Itu berarti dia nggak ikutan lagi gitu, nanti ikutan laginya gitu kan. Itu sih game-game kayak gitu. Oh ya SMP tadi main PS itu. Dan kembali lagi orang tua melarang main PS gitu. Pasti, Dan pasti apalagi kalau dicariin. keseringan. Sebenarnya sih bener sih. Heeh. Sering iya sih memang ya gimana ya, seru sih soalnya. Heeh. Permainan kayak Harvest Moon, Mmm. eee, Desert Storm gitu yang PS2 itu sih. Aku main PS Vigilante yang sekali-sekali juga PS1. sih ya, Oh kamu juga nebeng. ikutan main Enggak, PS nebeng juga nih? kalau lagi main di tempat temen Apa nih, gitu. permainan apa nih? Game apa nih? Yang biasanya aku mainin. Ya, Yang paling favorit sampai hari ini aku selalu hari ini carinya apa? apa? Super Mario. Klasik banget ya. Itu paling Iya paling tapi itu legend sih. mhm, apa namanya, setiap orang yang main Ya. Nintendo, zaman dulu tahu Nintendo nggak? Main Nintendo nggak? Aduh, malu. Oh, ya aku sempet Ya kalah lah, namanya juga urban. bukan gitu, maksudnya Aku tinggal di kota gitu kan, kita kan anak daerah. aduh. Ya Gimana? maksudnya zaman itu kan ada Nintendo juga lagi seru Nintendo ya. ya, sebelum kenal PS gitu. Malah Mhm, aku juga nggak punya, tapi ikut main ikut main ya. ikut main. Mhm. Ya, itu dulu kayak gitu banyak sih permainan-permainan gitu kan, yang tradisional sampai yang modernnya gitu kan, main PS gitu sih. Dan Iya, itu memorable banget sih, asli itu banget memorable banget banget. banget. Dan yang bukan masalah gamenya juga sih, tapi ketika dicariin sama orang tua. Disuruh pulang buat mandi sore ya. Itu mending kalau disuruh pulang karena itu baik-baik. Terus kamu apa, nggak boleh pulang? Aku dicariin karena aku itu ngilang gitu, dicariin kemana nih orang, lah ibu kebetulan yang nyari Kak, dan nggak tahu nih mama gitu ya, Masya Allah. Ada aja gitu, tahu di mana ini anaknya bersembunyi gitu ya. Di mana? Di counter PS? Dia di tempat PS gitu. Rental kok counter, Iya, rental rental PS. PS. Iya gitu. Ih, Aduh, pokoknya deg-degan banget deh. Kalau soalnya ada temen juga kayak gitu dicariin, terus dimarahin di jalan gitu kan. "Kamu gimana sih? Bukannya makan, belajar, malah main PS. malah dibeliin? Ayo, mama juga mau ikut." Malah dibeliin, "Kamu gimana sih? Yuk kita Nah beli itu PS, iya, main bareng." main bareng. Iya, Mabar mab mabar belum ada mabar saat itu, tapi memang mabar juga sih. Iya, mabar. istilahnya belum belum kayak sekarang gitu ya. Nah itu jadi deg-degan, deg-degan banget tuh kalau nanti datang gitu, bapak atau ibu gitu. Wah udah tuh, karena memang keras banget ya, maksudku bagus sih, niatnya bagus banget gitu biar jangan apa namanya, jangan main sampai lupa belajar gitu, tapi memang, mungkin itu mindset-nya adalah main PS itu akan bikin nilainya jelek. Itu korelasi yang memang agak nggak logis ya. Karena aku selalu berargumen nih ke orang tua ya, kalau itu temanku, itu dia apa namanya, main PS bahkan dia jaraknya bisa dibilang mungkin ada 5 kilo lah dari rumah ke rental PS dia main, kita main gitu ya. Itu kalau udah uangnya habis dia balik lagi, ya kan. Misal nih dia main pagi tentunya pas libur ya, pas libur sekolah gitu Minggu atau apa gitu kan. Dia main pagi terus nanti jam 11.00-an, 11.30 dia balik.
mungkin ngambil duit juga atau sekalian sholat gitu kan. Dan dia balik lagi sekitar jam 1 nyepeda tuh gitu. Nah itu aku Lanjut kadang main. iya aku argumennya di situ. Itu temenku dia pinter dari sekolah di kelas itu SMP saat itu ya. Di kelas-kelas yang anak-anak pinter lah gitu. Itu nggak ada masalah. Even bahkan dia ini apa namanya anak guru juga. Bukan. Kok kenapa aku nggak boleh gitu sih. Jadi itu kadang eh, debat gitu sih gitu kan. Tapi tetap aja sih ya, tetap apa namanya ya manut lah gitu kan. Kita kan cari cari apa ya sadar diri maksudnya sadar diri gitu kan. Saat itu udah aku juga berlatih untuk lebih lebih respect lah gitu soal kayak gituan gitu kan ke orang tua maksudnya. Tapi saat itu main lagi nggak ada kapok-kapoknya sih. Ya gitu jadi banyak momen ya Banyak yang banyak banget banyak momen yang yang memorable hari ini kita ingat, yang besok kita nggak dramatis, ingat. yang nggak dramatis tapi emang inget aja gitu, seru aja gitu. Nah, mungkin untuk episode 8 ya, kali ini kita akhiri aja gitu kan. Karena apa namanya, kita udah banyak cerita nih tentang, kisah-kisah, momen-momen menarik, lucu gitu yang agak dramatis dulu. Mungkin nih teman-teman Osbarholic punya pengalaman yang sama bisa ceritain di kolom komentar gitu ya. Biar kita tahu nih cerita-cerita kalian tuh kayak apa gitu. Oke, terima kasih buat Osbarholic semua, teman-teman semua yang sudah nyempatin untuk nonton Osbar Podcast eh, episode 8 ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk channel Osbar Podcast di YouTube ini. Dan untuk tayangan Osbar Podcast yang audio versionnya atau versi audionya kalian juga bisa dengarkan di Spotify, apa tuh Google Podcast dan Apple Podcast ya. Dan jangan lupa share ya ke teman-teman kalian apa sih momen-momen yang kalian inget pas masa sekolah dulu gitu ya teman-teman. Baik, saya dan Dewi undur diri. Sekali lagi terima kasih ya udah nyempetin waktunya untuk menonton. Baik, selamat selamat apa nih? Selamat tinggal. Gitu amat. Bukan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.